ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah masuk tanggal 3 ya. Tanggal 2 bulan Rajab, dimulai dari hari Sabtu malam, Ahad, Senin, ya, ini tanggal 3 Rajab ya. Mari kita bersama-sama kita baca, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, diberikan panjang umur sampai bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 89. Kita akan baca sampai ayat 90. Surah Al-Baqarah ayat 89, kita baca sampai ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru. Yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallah ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. فباءوا
بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Mari kita terjemahkan secara lafziyah. Walamma, dan ketika, ja'ahum, datang kepada mereka, kitabun, kitab, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, membenarkan, lima, terhadap apa-apa, ma'ahum, yang bersama mereka, wa kanu, dan adalah mereka, min qabli, sebelumnya, yastaftihuna, meminta kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang kafir, falamma, maka ketika, ja'ahum, datang kepada mereka, ma'arafu, apa-apa yang mereka ketahui, kafaru bih, mereka mendurhakainya, falaknatullahi, maka laknat Allah, alal kafirina, atas orang-orang kafir, bisama, seburuk-buruk, istarau bihi, memperjualbelikan dengannya, anfusahum, jiwa mereka, ayyakfuru, mereka mendurhakai, bima, apa-apa, anzalallahu, yang diturunkan oleh Allah, bagian karena kedengkian, ayyunazzilallahu, Allah menurunkan, min fadlihi, dari karunia-Nya, ala man yasha, atas siapa yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hambanya, faba'u, maka mereka kembali, bighadabin, dengan kemurkaan, ala ghadabin, atas kemurkaan, walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir, adzabun, adzab, muhinun, yang menghinakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan, asbabun nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi dengan kitab Tauratnya, itu menyampaikan kepada orang-orang kafir, musuh mereka, bahwa tidak lama lagi mereka akan mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Dari mana kemenangan itu akan diperoleh? Karena kitab Taurat mereka menyampaikan akan muncul pemimpin yang kuat di antara mereka, yang namanya Ahmad, yang notabene itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum turun Nabi Muhammad, sebelum turun Al-Quran, orang-orang Yahudi itu sudah memberikan pernyataan kepada orang-orang kafir musuh mereka, bahwa akan muncul pemimpin yang kuat di antara mereka, yang akan memimpin mereka dan akan mengalahkan orang-orang kafir. Sehingga kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 89 ini dengan mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan ketika datang kepada orang-orang Yahudi kitabun, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, Al-Quran itu membenarkan, lima ma'ahum, kitab Taurat yang bersama dengan mereka. Jadi itu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan kitab Injil, Al-Quran juga membenarkan kitab Taurat. Sehingga bagian dari keyakinan orang beriman itu adalah percaya kepada kitab-kitab, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat,
kitab Injil dan Al-Quran. Sehingga kita orang beriman ini tidak boleh mencaci maki kitab Injil, itu tidak boleh. Mencaci maki kitab Taurat itu juga tidak boleh. Sebagaimana kita juga percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, dan itu adalah menjadi bagian dari iman kita. Sehingga kalau ada orang Nasrani mencaci maki Islam, bolehkah kita membalas mencaci maki Isa bin Maryam? Tidak boleh. Kalau orang Yahudi mencaci maki orang Islam atau mencaci Rasulullah, bolehkah kita membalas dengan mencaci maki Nabiullah Musa alaihissalam? Tidak boleh. Karena bagian dari keimanan orang Islam adalah percaya kepada Nabi Musa, berikut dengan kitab yang diturunkan kepada beliau, yaitu kitab Taurat. Percaya kepada Nabi Isa, berikut dengan kitab yang diturunkannya, yaitu kitab Injil. Itu bagian dari keimanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Adalah orang-orang Yahudi dengan kitab Tauratnya sebelum turunnya Al-Quran ini, yastaftihuna, memohon akan muncul kemenangan atas orang-orang kafir karena janji ada pemimpin yang akan turun, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika sungguh-sungguh Nabi Muhammad diturunkan berikut dengan Al-Quran sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat, ma'arafu, mereka tahu betul bahwa Nabi Muhammad ini adalah pemimpin yang dijelaskan di dalam kitab Taurat mereka, yang namanya dari sebuah kata ha mim dal, yaitu Ahmad Muhammad. Lalu kemudian dijelaskan dia orang yang jujur, dia orang yang adil, semuanya ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Falamma ja'ahum, maka ketika datang kepada mereka ma'arafu, apa yang sungguh telah mereka ketahui dari kitab Taurat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bi. Mana orang Yahudi mengingkari itu, memusuhi Rasulullah, sebagaimana mereka juga dulu memusuhi Nabiullah Isa alaihissalam. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu termasuk golongan kafirin. Siapa orang kafir itu? Orang kafir itu telinganya seperti disumbel, dikasih ditutup, sehingga perkataan yang baik tidak bisa masuk, nasihat nggak bisa masuk. Dia berbuat sesuai kehendak dirinya, dia tidak mau menerima masukan dari orang lain. Itu ciri-ciri orang kufur. Jadi kalau dia orang pengennya mau seperti dia, benar atau salah pokoknya harus seperti dia, diberi nasihat tidak mau dengar, dia salah mengaku benar, nah itu orang kufur. Ibu-ibu punya nggak suami seperti itu? Benar salah pokoknya harus diikuti, harusnya nggak begitu. Maka kalau orang beriman, kalau dia menyangkut kebaikan, ya sudah dia akui itu kebaikan. Kalau dia salah, ya dia mengaku salah. Maka ada jalurnya masing-masing. Kalau dia berbuat salah, fatubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat. Itu orang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan orang-orang Yahudi ini. Mereka meyakini berdasarkan penjelas kitab suci, mereka yang paling mengerti tentang ciri-ciri Nabi di akhir zaman, mereka yang paling paham, karena memang dijelaskan di dalam kitab suci mereka. Tetapi ketika diturunkan nubuah kepada Nabiullah Muhammad SAW, justru mereka pihak yang paling memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Maka dijelaskanlah kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, bisama, sungguh buruk kedudukan mereka. Jadi siapa ini orang yang punya kedudukan buruk ini?
Orang yang mengerti kebenaran tapi dilanggar. Orang mengerti ini tidak benar tapi dikerjakan. Nah itu bisa mah orang paling buruk. Berbeda orang tidak mengerti ya, tidak mengerti bahwa daging ini sesungguhnya bercampur dengan babi, tidak ngerti. Atau teman saya atau guru saya dulu pulang dari Gontor masih anak muda, lalu lemburlah di pondok. Selesai lembur di pondok, beliau itu sedang keluar. Nah di tengah jalan ketemulah dia dengan sate jamu. Dikiranya karena ini namanya sate jamu itu bisa menyehatkan orang yang makan, apalagi orang lembur. Dibelikanlah beberapa bungkus itu, sate jamu itu, dibawa ke pondok, dimakan oleh teman-teman yang sedang lembur itu. Loh, ini rasanya kok beda dengan ayam katanya. Ini kok beda rasanya dengan kambing. Semuanya pada heran ini apa ini? Lalu ditanya, di mana beli sate ini katanya? Asal di depan rumahnya Ibu Aminah, di depan Alila sekarang itu. Nah di situ dulu kan ada sate jamu yang sebelah timurnya itu, selatan timurnya itu, agak timur itu, dekat ke gedung apa itu. Nah situ kan ada sate jamu itu. Di situlah rupanya dia beli. Sate apa namanya? Nah, barulah dia bilang sate jamu. Langsung mentah semua. Yang dia ngerti sate jamu itu sate anjing, langsung itu semuanya mau dimuntahin pas kadung masuk ke perut ya. Berhentilah mereka semua. Lah ini tidak ada masalah karena tidak mengerti. Tapi kalau dia sudah mengerti bahwa ini sate tidak boleh dimakan karena anjing itu mengandung taring dan cakar untuk memburu, maka setiap binatang yang punya taring dan cakar itu dagingnya daging yang tidak boleh untuk dimakan. Begitu Rasulullah menyampaikan. Sehingga kalau dia mengerti ini daging tidak halal tapi tetap dimakan, nah itulah yang disebut dengan bi sama seburuk-buruk orang. Udah mengerti salah tapi tetap kemaki, sombong. Nah itulah namanya bi sama seburuk-buruk orang. Istarau bihi anfusahum, mereka gadaikan diri-diri mereka untuk membeli kebohongan, untuk membeli kejahatan. Ayyakfuru bima anzalallah, karena mereka berlaku kufur, ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang paling paham. Kitab suci mereka yang menjelaskan bahwa akan muncul seorang nabi di akhir zaman yang membawa risalah lanjutan dari kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka yang paling paham. Tapi justru ketika diutus Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka yang paling memusuhinya. Maka disebutkan apa? Bi sama ayyakfuru bima anzalallah, mereka ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah persoalannya, kenapa kalau dulu Nabi Muhammad belum diutus tapi sudah dielu-elukan, sudah diomong-omongkan bahwa akan lahir nanti pemimpin di akhir zaman yang akan membawa orang-orang Yahudi kepada kemenangan. Tapi ketika lahir yang menjadi Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai nanti jalurnya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, kafaru bih, mereka kufur. Ayyakfuru bima anzalallah. Rupanya mereka bukan tidak meyakini ini adalah nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat, tidak. Mereka tetap meyakini dan membenarkan bahwa ini adalah nabi dan rasul yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Meyakini itu mereka karena ciri-cirinya 100% masuk, orangnya jujur dan lain sebagainya. Apa pasalnya? Bagian, ini masalah dengki. Jadi namanya orang dengki, kalau yang didengki itu benar, ya tetaplah dia bilang salah. Namanya saja dengki. Sehingga mereka apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad mereka dustakan, walaupun di dalam hatinya mereka mengakui inilah Nabi dan Rasul yang dijanjikan di dalam kitab Taurat. Karena dengki.
Kenapa dengki? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi itu agama yang unik. Dia agama tetapi sangat dekat dengan suku atau keturunan Yahudi, yaitu dari Nabiullah Ishak Yakub. Nah, sementara Nabi Muhammad itu dari jalur keturunan Nabi Ismail, satu bapak yaitu Ibrahim. Hanya di bawahnya Nabi Ibrahim terpisah Ishak Yakub, kemudian Nabi Musa sampai ke Nabi Isa. Tapi dari jalur Nabi Ismail tidak banyak yang jadi nabi dan rasul, tapi di akhir para nabi dan rasul lahirlah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi masalah karena kata orang Yahudi, yang pantas jadi nabi dan rasul itu hanya keturunan Bani Israel, yang lainnya nggak pantas. Nah, keyakinan ini yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, sehingga ketika risalah itu diberikan kepada Nabi Muhammad yang jalur keturunannya dari Nabi Ismail, itu otomatis langsung ditolak karena bukan dari jalur Bani Israel. Jadi kedengkian karena nasab, kedengkian karena darah, nah itu yang berbahaya, sehingga tidak menghiraukan benar dan salah. Pokoknya darahku ya pasti benar, seakan-akan seperti itu. Nah, itulah sama. Itu orang yang sesungguh-sungguhnya kufur, seakan-akan kalau darah dagingnya itu pasti berkualitas, sehingga dipaksakan untuk menduduki apapun yang ada di tempat di mana dia kehendaki. Oh, ini anak saya harus jadi, apapun yang terjadi harus jadi. Oh, ini adik saya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal yang dijadikan itu tidak punya kemampuan, tidak punya kompetensi, akhlaknya buruk. Naudzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad bertentangan dengan kitab Taurat, tidak. Tapi karena Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail. Walaupun kemudian di dalam ayat yang lain Allah kemudian menandaskan, Allah itu hanya apologi mereka saja. Toh dulu Nabi Isa dari jalur Bani Israel nyatanya yo dimusuhi, yo diburu-buru untuk dibunuh. Nah, sekarang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena bukan keturunan Bani Israel. Tapi Nabi dan Rasul dari Bani Israel pun faktanya yo dimusuh. Berarti kan memang memang genetiknya itu udah genetik kufur. Sehingga kalau dia beralasan tidak mengikuti Nabi Muhammad karena bukan dari jalur Bani Israel, faktanya Nabi dan Rasul yang dari Bani Israel juga dimusuhi juga oleh mereka. Jadi memang otaknya yang keliru. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sehingga berhadapan dengan Bani Israel atau Yahudi itu tidak bisa, Pak. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu susah, Pak. Mereka kalau pengen 1 tambah 1 sama dengan 11. Mereka kalau pengen 1 tambah 1 sama dengan 9. Yang penting mereka mau. Lah mereka yang punya uang, mereka yang punya kuasa. Kan tergantung yang punya kuasa. Maka hukum-hukum ekstrakta bisa rusak di dalam hukum-hukum politik. Karena mereka tidak lagi menggunakan akal sehat, tetapi yang digunakan adalah hawa nafsu. Tidak cocok ya dirubah kitab sucinya. Nah, itu mentaliti mereka. Sementara orang beriman dididik oleh Allah untuk menundukkan semua pikiran dan hatinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh hawa nafsu masuk di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jangan menambah-nambahi. Salat subuh sudah 2 rakaat udah bagus, mau ditambahi pula 2 rakaat jadi 4 rakaat. Naudzubillah, dari saking karena semangatnya ibadah, pengennya subuh jadi berapa? 4 rakaat. Apa Ustaz?
nggak apa-apa 4 rakaat. Ya tidak bisa, wong itu perintahnya sudah 2, yo 2. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Mereka mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, dan Allah menurunkan karunia-Nya kepada hamba yang Dia kehendaki, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka kembali mereka dimurkai oleh Allah, ala ghadabin, atas kemurkaan di masa yang lalu. Jadi maksudnya begini loh Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi itu sekarang melanggar, ditegur nih, lurus. Sebentar lurus, melanggar lagi, nanti ditegur, lurus, sebentar lagi. Nah begitu terus Pak. Kalau bapak-bapak jadi bos punya anak buah begitu, kira-kira diapakan? Keliru dia sekarang, diperbaiki. Oh iya Pak, iya saya khilaf Pak, Masya Allah, al-insanu ma'alul khoto'an. Oh keluarin dari sekarang. Nah selesai itu orang, karena bosnya iba, ya sudah ada apa-apa, sebentar jangan diulangi. Sebentar salah lagi Pak, sebentar ulangi lagi. Nah kira-kira dipelihara atau dilepas tuh? Nah Bapak Ibu sekalian, itulah orang-orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi itu menguasai ilmu pengetahuan, dia menguasai ekonomi, duitnya banyak. Jadi walaupun dia salah lurus, tapi dia punya uang Pak. Terus kita bisa apa orang miskin? Dia punya uang. Nah kalau orang punya uang berbuat salah, lalu dia kembali lagi kepada yang benar, salah lagi, kembali yang benar, salah lagi. Taruhlah misalnya lampu merah bablas, kena tilang, ya orang apa-apa. Berapa tilangnya? 500, no bayar. Saya kena tilang lagi, ya orang apa-apa. Gua punya, istilahnya punya duit. Tapi kalau orang miskin, nah itulah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu oleh Allah diberikan anugerah kelebihan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dalam bentuk apa? Kecerdasan otak, keterampilan, penguasaan ekonomi. Dan sampai hari ini yang menguasai kekuatan ekonomi dunia itu ya orang Yahudi. Tapi mereka pola pikirnya seperti itu, lurus bengkok, nanti bengkok lurus, bengkok lagi, lurus bengkok lagi. Nah begitu mental mereka. Maka umat Islam untuk menghadapi orang Yahudi tidak bisa berkelompok, tapi harus bersatu. Kalau kita bersatu menghadapi mereka, sebagaimana Rasulullah bersatu menghadapi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah di Medina, mereka kalah Pak. Karena orang Islamnya bersatu, kembali kepada Quran dan Sunnah, ekonominya dasarnya ta'awun, tolong menolong, bukan ribawi. Kalau itu yang terjadi, orang Yahudi tidak bisa ngapa-ngapain dengan kaum muslimin. Tapi kalau kaum muslimin bercerai-berai, tidak bersatu, mereka gampang untuk mengalahkan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faba'u bi ghadabin ala ghadabin, maka orang-orang Yahudi itu diazab oleh Allah atas azab yang sebelum-sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka diazab oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan ketenangan sampai akhir zaman. Tidak ada tenang mereka, orang Yahudi itu. Di mana-mana punya masalah. Di Jerman punya masalah, di Timur Tengah punya masalah, di Eropa punya masalah. Karena mereka ini merasa ras yang paling tinggi di dunia, dan seakan-akan semua orang itu kedudukannya rendah. Jadi sombong dia. Karena orang sombong itu, kata Rasulullah, hatta yabghi ahadun ala ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin. Orang sombong itu ketika dia menyatakan dirinya lebih tinggi daripada orang lain, dan pada saat yang sama dia merendahkan orang lain. Sementara orang tawadhu, la yabghi ahadun ala ahadin, tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, merasa berjasa daripada orang lain, walaupun dia orang berjasa. Dia memang orang berjasa, tapi tidak pernah mengaku-ngaku dirinya berjasa. Maka hati-hati. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan dia tidak pernah merendahkan orang lain. Maka itulah namanya sifat tawadhu.
dan itu yang dididikkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin untuk tidak gampang menceritakan keberhasilannya, sumbangsihnya di masa yang lalu, khawatir hatinya tidak kuat menjadi sombong. Oh, ini masjid ini kalau bukan karena saya dulu tidak bisa berdiri ini masjid. Nah, kira-kira begitu. Tiap kali rapat, bapak-bapak mau ngomong apa? Kalau bukan karena saya, masjid ini nggak berdiri. Dengarkan pendapat saya. Nah, kira-kira begitu. Ini hati-hati begini ini, geser sedikit jadi sombong, Pak. Bisa dipahami? Jadi di tempat saya ini bisa jadi konflik besar. Ketika Kubah mau direnovasi, ya, orang yang merasa dulu bangun masjid itu tidak boleh, tidak boleh. Kalian ini jangan macam-macam. Kalau saya tidak ada, masjid ini tidak ada. Jadi kalau mau renovasi atap ini harus izin dari saya. Karena saya yang dulu berjuang sendirian untuk bangun masjid, tidak ada yang lain. Kalau bukan karena saya, masjid ini tidak berdiri. Wah, bingung itu Pak. Gimana caranya menaklukkan? Dia ajak makan tengkleng kelihatannya. Baru mungkin ini bisa turun. Oh, bisa turun dia. Jadi tidak apa-apa lah, dia memang udah berjasa. Tapi tidak perlu itu dijadikan dalil untuk seakan-akan semua orang menjadi kecil. Nah, kalau dia mendudukkan dirinya paling tinggi, semua orang paling kecil, itu takaburnya udah mulai masuk. Na'udzubillah, ya men. Na'udzubillah. Itu godaannya aktivis. Itu godaannya orang yang dermawan. Jadi orang dermawan itu godaannya senang menyebut-nyebut apa yang dulu pernah dia dermakan. Kalau menyebut-nyebut itu dalam rangka untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain, takaburnya sudah masuk. Bisa dipahami? Sehingga orang bersedekah itu ada dua kemungkinan, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa yang jadi pertimbangan? Pertimbangannya hati nurani saja. Kalau dengan terang-terangan kita tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain dan untuk bisa ditiru oleh orang yang lain, itu silahkan boleh. Tapi itu berat, Pak. Sembunyi-sembunyi karena khawatir kalau terang-terangan dia merasa, kalau dia merasa lebih tinggi daripada yang lain, maka sombong itu udah mulai masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Dan orang-orang yang kufur, dia pasti akan diberikan azab yang menghinakan hidupnya. Karena ini nih al-kufru, Pak. Ini al-kufru, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh aja. Nah, ini namanya al-ghita dalam bahasa Arab. Ini namanya al-ghita. Al-kufru huwal ghita. Kufrun itu artinya ghita. Nah, ketika ghita penutup ini, saya pakai nutup ini, lalu saya tuangkan, airnya tidak bisa keluar. Yang di luar ketika saya tuangkan ke dalam juga nggak bisa masuk. Nah, ini namanya al-kufru, Pak. Sehingga orang yang kufur diberi nasihat dari luar nggak bisa masuk, Pak. Dan apa yang dia yakini benar itu pun dipaksakan kepada orang, tapi juga nggak bisa keluar dia, nggak bisa di-sharingkan sama orang. Jadi dia hidup dengan dirinya sendiri. Nah, itu namanya orang kufur. Itu namanya orang kufur. Sehingga ketika Fir'aun mengatakan saya Tuhan, maka dia nggak bisa men-sharingkan kegelisahan hatinya kepada orang lain, dan orang lain nggak bisa ngasih nasihat kepada Fir'aun. Ditolak semuanya karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia kufur, gitu dia diberi nasihat nggak masuk, sharing dengan orang dia nggak mau. Nah, itu namanya kufur. Maka orang yang kufur seperti ini hidup seakan-akan di dunia hanya sendirian, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, usulan orang lain. Pokoknya apa-apa maunya seperti yang dia mau, padahal belum tentu yang dia mau itu baik, belum tentu yang dia mau itu benar, tapi harus dilakukan. Maka dia sudah punya penyakit, kena penyakit namanya penyakit al-kufru. Dan al-kufru itu adalah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengki ini
kita agak belokkan pembahasannya itu dengan bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram yang dipisah oleh Allah dari 3 bulan haram yang lain. 3 bulan haram yang lain itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu dipisah satu bulan haram namanya Syahrul Mudhar, yaitu bulan Rajab. Maka di bulan Rajab inilah kita diingatkan oleh Rasulullah untuk segera mengingat bulan Ramadan. Karena persiapan bulan Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Apa yang paling penting dipersiapkan? Rajab, Syahrul Rajab bin Syahrul Asammi. Bulan Rajab itu bulan tuli. Apa maknanya bulan tuli? Tidak boleh orang berperang, tidak boleh orang berkonflik, tidak boleh orang bermusuhan, tidak boleh orang mengeluarkan kata-kata adu domba, tidak boleh mengeluarkan kata-kata dusta, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang ketika didengar oleh orang itu menyakitkan hatinya. Itulah namanya Syahrul Asammi, bulan tuli, karena orang tidak mendengarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang mengandung permusuhan, kata-kata yang mengandung adu domba. Itu bulan Rajab. Sehingga orang membenahi cara berbicara, cara bergaul. Kalau dengan tetangga bermusuhan, ayo maafkan. Jadi halal bihalal itu sebenarnya bulan Rajab, bukan tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu pesta kemenangan, makan-makan, tidak usah halal bihalal. Jadi besok kalau halal bihalal bukan halal bihalal, jadi pesta makan-makan. Ya udah, hidangannya dibuat tengkleng, yang senang tengkleng makan tengkleng, lele yang senang lele hidangkan lele. Itu hari kemenangan. Halal bihalalnya kapan? Rajab. Ini isu malah tiap bulan halal bihalal. Saya senang sekali kalau tiap bulan itu. Undangan kan banyak jadi. Bulan Rajab, Pak. Bu, mohon maaf. Sehingga kalau ada agenda pribadi untuk halal bihalal, majukan Rajab. Loh, apa pasalnya? Kalau Rajabnya berkah, mohon maaf ya, maka Sya'bannya juga berkah. Kalau Sya'bannya berkah, Ramadannya berkah. Maka mafhumul mukhalafahnya, kalau Rajabnya tidak berkah, Sya'bannya tidak berkah. Kalau Sya'bannya tidak berkah, pasti Ramadannya tidak berkah. Kam min shaimin, berapa banyak orang berpuasa, tapi keluar dari bulan suci Ramadan, dia balik lagi ke habitatnya, tidak ada peningkatan. Rezekinya ya tetap seret, tidak meningkat. Keluarganya ya tetap kacau. Kasih sayangnya tidak bertambah. Dirinya tidak semakin dekat dengan Allah. Maka kalau orang berpuasa di bulan suci Ramadan, keluar tidak semakin merasa dekat dengan Allah, tidak merasa semakin senang beribadah. Atau yang kedua, setiap permintaannya tidak pernah dikabulkan oleh Allah, hubungan kekeluargaannya tidak bertambah sayang, dan sumber ekonominya tidak bertambah, maka berarti Ramadannya belum mendatangkan keberkahan. Bapak-bapak keluar dari Ramadan tahun yang lalu sama istrinya tambah sayang apa enggak, Pak? Pak, tambah sayang apa enggak? Kalau enggak tambah sayang, bermasalah Ramadan jenengan. Karena ciri-ciri Ramadan berkah itu, satu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia akan semakin senang beribadah kepada Allah dan doanya akan dikabulkan oleh Allah. Lalu yang ketiga apa? Uhilla lakum lailatus siyam rafatu ila nisaikum, hubungan suami istri bertambah sayang. Maka saya tanya, dari Ramadan kemarin jenengan suami istri tambah sayang apa enggak? Jadi sayangnya kok ditahan toh. Tambah sayang. Lalu yang keempat apa? Yang keempat apa? Uhilla lakum wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
semakin mendatangkan sumber rezeki halal, berkah dan melimpah. Jadi rezekinya bertambah kalau Ramadannya itu berkah. Tapi Ramadan berkah diperoleh karena Sya'bannya berkah, Sya'ban berkah karena Rajabnya berkah. Gimana Rajab jadi berkah? Yang pertama, nah ini nih, suasana hati ini loh. Kalau masih ada nama di dalam hati yang jenengan benci, tolong dan segera disuruh pergi. Jangan tetap disimpan di dalam hati. Gimana caranya? Bacain itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacain itu istighfar, biar yang dibenci itu segera hilang dari hati kita. Kalau perlu nanti kita apa? Berbuat baik sama orang itu. Wa'mur bil urfi. Berbuat baiklah pada orang itu. Bisa dipahami ya? Mumpung masih tanggal 3 Rajab, mumpung di awal. Lalu yang kedua apa yang ditingkatkan kata Rasulullah? Meningkatkan ibadah, terutama dalam bentuk puasa. Maka besok Kamis kita puasa Pak. Senin hari ini udah puasa, besok Kamis puasa. Mulai latihan puasa sebelum masuk Ramadan, tiap hari puasa. Senin Kamis dulu aja. Kalau enggak Senin Kamis ya Senin aja dulu. Ya Senin aja dulu. Kalau Kamis enggak. Atau Kamis, Seninnya enggak. Atau Senin Kamis, monggo silakan. Yang enggak biasa berpuasa Senin dulu. Yang udah biasa puasa Senin Kamis tambah jadi puasa Daud. Kalau udah biasa Senin Kamis. Tapi kalau belum biasa, ambil dulu. Kalau enggak Senin ya Kamis. Atau langsung Senin dan Kamis. Lalu yang ketiga apa kata Rasulullah? Maka Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa setiap amal kebaikan di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan adha'afan mudha'afah, dengan kelipatan yang tak terhingga. Sehingga orang sedekah di bulan Rajab ini justru kesempatan. Untuk biaya Ramadan kita butuh berapa, Prof? Untuk Ramadan butuh berapa total jenderal kita butuh biaya? Maka kan kita buat program tuh, subuh ada kultum subuh, siapa penceramah, anggarannya berapa, kan kira-kira begitu kan? Lalu kemudian duhur tidak ada acara, asar nanti sebelum maghrib ada buka puasa bersama, menunya apa, biayanya berapa, perlu ada ceramah apa tidak, guru ngaji siapa, anggarannya berapa, nanti isya disambung sholat tarawih, imamnya dari dalam apa dari luar, ada kultum apa tidak, guru ngajinya siapa, anggarannya berapa, nanti selesai isya ada tadarus apa tidak, siapa yang baca Quran, perlu ada konsumsi apa tidak, kalau ada konsumsi, konsumsinya apa, biayanya berapa. Yang semua kegiatan Ramadan itu prinsipnya untuk membahagiakan jamaah, itu intinya. Jadi yang sholat tarawih dipesan, bapak-bapak senang yang lama apa yang sebentar? Untuk menyenangkan Pak. Maka tarawih itu yang senang-senang saja. Maka ditanya jamaahnya, senang yang lama apa yang sebentar? Kalau terlalu cepat ya mungkin kasihan simbah toh. Nanti malah kalau terlalu cepat kan kasihan simbah. Tentu jangan terlalu lama lah. Nah kalau dia salah terus Falyu khafif itu diterjemahkan, imam kalau baca rakaat pertama maksimal 5 baris, tidak boleh lebih. Dia salah 5 ayat, 5 baris, bukan 5 ayat, 5 baris itu loh, 5 baris, 1/4, 5 baris, 5 baris ayat Quran itu loh. 5 ayat, bukan 5 ayat, 5 baris. Dia bisa 5 ayat, bisa 10 ayat, tergantung. 5 baris. Nah, 5 baris. Mungkin bisa 1 ayat, mungkin 2 ayat, tergantung. Ayat kursi itu ya berarti ayat kursi nggak dibaca. Kalau lebih dari 5 baris nggak dibaca berarti. Apalagi idza tadayantum bidailin ila jali musamma itu setengah halaman, berarti itu nggak boleh dibaca. Jangan itu yang dibaca, karena dia pasti lebih dari 280 201. Kalau itu makanya itu berarti nggak usah dibaca oleh imamnya. Padahal yang jadi imam hafid 30 juz. Nah, kan? Loh kenapa begitu? Oh ternyata
ada mbah-mbah juga ikut sholat. Oh ternyata selesai nanti sholat tarawih, santri harus segera masuk kelas. Maka dibuat pendek bacaannya. Lah kalau ibu-ibu kelihatannya ini tidak ada kegiatan apa-apa, berarti semalam 2 juz tidak apa-apa. Berat itu. Seperti Syekh nanti ngimami, Syekh Mesir itu ngimami Pak. Itu baru rakaat pertama itu 1 juzan itu Pak dibaca. Langsung jamaahnya itu mundur terakhir. Tinggal 2 orang di belakang itu. Tinggal 2 orang itu. Waktu sholat gerhana bulan. Nah, beliau jadi imam. Rakaat pertama panjang sekali. Jadi ada 15 menit dia baca itu nggak selesai juga. Maka makmumnya mundur teratur sampai tersisa 2 orang. Maka sholat tarawih itu menyenangkan jamaah. Senang panjang apa pendek? Kalau senang pendek, pesen sama imam. Pak Imam, mohon maaf jadi sholat tarawihnya nih iso 20 menit, maksimal 30 menit. Udah ngerti itu? Tidak apa-apa, wong dalilnya ada kok hadisnya. Idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna wara'akum al-kabiru was-saghiru wad-dha'ifu wal maridu wa dzal hajah. Itu dalilnya. Lalu untuk buka puasa bersama, bapak-bapak, ibu-ibu lebih senang kalau menunya apa? Lah itu di takmir jangan goro-goro takmirnya senangnya tempe bacem, tiap hari tempe bacem. Ya enggak begitu juga. Takmir itu pasang telinga lebar-lebar, dengarkan suara hati dari para jamaahnya. Kalau buka puasa senangnya menunya apa? 1, tengkleng keluar. 2, ayam. Tengkleng tongseng sejenis ayam. 3, sate wis sejenis sama tengkleng. Apa lagi? Tengkleng, ayam, soto. Apa lagi? Bu? Apa lagi? Rawon, wes rawon sama dengan tengkleng, bahan daging. Enggak ada kakap, enggak ada ini. Lele? Sayur asem Pak. Sayur asem. Nah itu ditulis saja itu. Nah nanti dianggarkan. Berarti seminggu itu kalau bisa ada tengkleng. Lalu ada yang kedua ayam. Ketiga ada lele. Ada telur sama sayur asem. Dah itu aja Pak. Syukur-syukur seminggunya tengkleng 2 kali. Itu pasti ramai nanti. Ya enggak apa-apa toh. Tinggal dihitung saja anggarannya berapa. Lalu dicarikan di bulan Rajab, mudah-mudahan ada agniya mau nyumbang. Karena sedekah di bulan Rajab itu pahalanya dilipat ganda. Tidak masalah toh. Maka jangan buka puasanya itu didasarkan kota infak ketika Ramadan. Cengklengan. Nek kota infaknya gede, cengkleng. Nek kota infaknya kecil, telur. Lah dilala kok kecil terus, berarti telur terus. Lah repot apa? Maka yang benar itu infak besok Ramadan dipakai untuk Ramadan tahun depan. Terus biaya Ramadan besok ini dicarikan bulan Rajab ini. Harusnya infak Ramadan tahun yang lalu dipakai untuk Ramadan sekarang. Sehingga bendahara itu enak. Uangnya wes ready di depan, 60 juta, wes sudah ada cash 60 juta. Kan enak Pak? Kapan nyarinya? Ya bulan Rajab. Lelang Ramadan. Kapan? Bulan Rajab. Lelang. Siapa yang mau tengkleng? Duit apa langsung tengkleng? Saya. Gitu loh Pak. Kan enak loh. Tapi siap di bulan apa? Rajab. Maka monggo panitia teknis segera dibentuk. Anu aja Pak, ketuanya itu pilih yang gemuk Pak. Ya lah, pilih yang gemuk tuh. Nah ini 1. Ada lagi. Yang gemuk pokoknya. Ini gemuk. Gemuk. Kalau gemuk itu menunda enak pasti tidak suka.
Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bulan Rajab ini menjadi Rajab yang berkah. Dan mudah-mudahan karena Rajab kita berkah, Sya'ban kita pun menjadi berkah. Karena Sya'bannya berkah, mudah-mudahan Ramadannya juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak perlu ada pertanyaan ya, karena udah masuk waktu Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.